Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Teman-teman semuanya, kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebagai pengantar dalam mata kuliah hukum zakat dan wakaf gitu kan. Jadi kita terlebih dahulu harus mengetahui kedudukan harta di dalam hukum Islam. Apakah ada perbedaan ketika kita melihat sebuah harta di dalam ekonomi? Kalau kita lihat di dalam ekonomi baik konvensional maupun Islam, itu tentu memiliki perbedaan-perbedaan kaitannya dalam melihat sebuah harta gitu ya. Nah, kalau kita tahu dulu belajar ekonomi bahwa harta itu disebutkan bahwa harta itu ya sebagai satu-satunya alat memuas. Jadi ketika orang memiliki banyak harta, lah itulah letak kepuasan dalam sebuah ekonomi gitu. Nah, tetapi di dalam Islam itu memiliki perbedaan-perbedaan. Ada pandangan berbeda di dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu alat pemuas itu bukan semata-mata dengan harta, tetapi harta itu hanya sebuah wasilah ataupun perantara untuk menuju ketenangan, perantara untuk membantu sesama, perantara untuk mendekatkan atau taqarrub kepada Allah. Nah, itulah. Nah, lalu sebenarnya apa itu definisi harta itu sendiri? Nah, kita akan bahas. Nah, jadi pandangan Islam terhadap harta itu, nah, kita mulai dari istilah-istilah atau pendapat-pendapat para ulama ya, memandang tentang harta itu sendiri. Nah, kita mulai dari menurut fuqaha ya kan. Nah, di sini fuqaha. Jadi menurut fuqaha itu harta itu ya sesuatu yang diingini oleh tabiat manusia. Jadi sesuatu yang selalu diinginkan oleh manusia ya. Nah, kemudian boleh disimpan dalam tempo yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan. Jadi menurut fuqaha ini harta itu ya sesuatu yang diingini banyak orang, tetapi manusia kan? Dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan. Misal dengan menyimpan uang, nanti kemudian ketika jangan butuhkan, jangan ambil atau jangan untuk membeli sesuatu, itu namanya harta. Jadi uang itu ya harta. Atau bisa juga ketika teman-teman memiliki sebuah emas gitu kan. Nah, itu mungkin ketika jenengan sengaja disimpan terlebih dahulu, nanti ketika jenengan butuh untuk membeli rumah atau kebutuhan sekolah itu kan, perkuliahan, itu bisa dijual. Itu namanya harta. Atau sesuatu yang dapat dikuasai. Nah, dikuasai. Jadi tidak termasuk harta ketika itu tidak bisa dikuasai gitu. Tidak disimpan, tidak bisa disimpan dan dimanfaatkan. Nah, ini menurut fuqaha ini seperti ini. Jadi harta itu ya sesuatu yang dapat dikuasai kan, kemudian disimpan dan kemudian dimanfaatkan untuk apa? Ya untuk kebutuhan manusia. Disimpan untuk apa? Ya disimpan dalam rangka untuk kebutuhan nanti yang di masa yang akan datang. Dikuasai untuk apa? Ya dikuasai agar kita bisa menyimpan dan bisa nantinya akan dimanfaatkan. Itulah menurut fuqaha. Menurut ulama fikih harta itu ya segala sesuatu yang boleh dikuasai ya. Karena dalam Islam itu tidak semua, misalnya hewan-hewan itu kan ada hewan yang halal dan haram gitu kan. Nah, dalam Islam pun ada kan berkaitan dengan halal, haram, thayyib gitu kan. Halal itu berkaitan dengan makanan gitu kan, atau thayyib itu berkaitan dengan transaksinya gitu, atau transaksinya mengandung riba, horor gitu kan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Maka ada kata-kata boleh dikuasai gitu kan.
kemudian disimpan, simpan untuk kebutuhan yang akan datang. Ini. Jadi menurut ulama fikih itu segala sesuatu yang boleh dikuasai dan disimpan untuk dipergunakan kapan diperlukannya. Itu. Jadi misal jenengan memiliki emas, gitu kan, jenengan sudah menabung emas itu jenengan simpan, jenengan kuasai sendiri, simpan sendiri, nanti untuk dikumpulkan, sengaja dikumpulkan untuk membeli rumah, itu namanya harta itu. Karena dapat jenengan kuasai sendiri, jenengan bisa simpan sendiri, yang nantinya juga akan jenengan pergunakan. Nah, kemudian menurut Syarbani Al-Khatib itu, dia itu berpendapat bahwa harta itu ya sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusaknya akan diwajibkan membayar ganti rugi. Nah, ini lebih lagi, pengertiannya lebih kompleks. Jadi sesuatu yang memiliki nilai, baik nilai dari barang atau benda itu, ataupun karena menguasai benda itu, seperti itu. Dan yang merusak benda itu maka akan diwajibkan membayar ganti rugi. Itu. Misalnya dengan punya motor, gitu kan, kemudian motor itu dipinjam, nah, kemudian yang meminjam itu merusak motornya, nah, itu maka diwajibkan membayar ganti rugi. Ini menurut Syarbani Al-Khatib, ya, berkaitan dengan harta itu. Jadi harta itu ya sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusaknya akan diwajibkan membayar ganti rugi. Nah, ini menurut Syarbani Al-Khatib, ya. Yang kemudian selanjutnya menurut golongan Hanafi. Menurut golongan Hanafi itu harta merupakan benda atau barang yang boleh dikuasai dan kebiasaannya itu diambil faedah darinya. Nah, jadi ada dua unsur. Kalau kita melihat dari pendapat dari golongan Hanafi itu harta merupakan benda atau barang yang boleh dikuasai dan kebiasaannya boleh diambil faedah. Jadi ada dua unsur. Jadi harta itu benda atau barang yang satu unsurnya adalah benda atau barang itu boleh dikuasai. Nah, itu kenapa boleh dikuasai? Karena nah, tidak semua itu barang yang dikuasai itu dianggap sebuah harta, ya. Itu tidak semua. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti pengetahuan, seperti jenengan memiliki pengetahuan yang luar biasa, keilmuan yang luar biasa, itu tidak dianggap sebagai harta, gitu, menurut golongan Hanafi ini, gitulah. Kemudian seperti kesehatan, gitu kan. Gitu. Kemudian seperti kemuliaan, gitu kan, kedudukan, gitu. Itu tidak termasuk harta. Karena meskipun jenengan bisa menguasai itu, baik kecerdasan, gitu kan, baik kesehatan, tetapi itu menurut pendapat dari golongan Hanafi bukan harta kalau menurut golongan Hanafi itu. Meskipun benda atau barang itu bisa dikuasai. Nah, ya, unsur yang kedua kalau menurut golongan Hanafi itu, yang pertama tadi boleh dikuasai, ya, bisa dikuasai. Nah, yang kedua kebiasaannya itu bisa diambil faedahnya. Jadi bisa diambil faedah dari barang tersebut atau benda tersebut. Nah, maka kebiasaan. Jadi tetapi tidak bisa diambil faedah. Yang tidak bisa diambil faedahnya itu juga bukan harta. Jadi tidak semua yang bisa diambil faedahnya itu dikatakan harta. Karena dalam Islam misalnya, ya, contohnya daging babi seperti itu. Nah, itu kan kalau menurut Islam kan itu tidak boleh, kan, memiliki babi itu kan hukumnya kan haram, gitu. Nah, makanya itu tidak bisa diambil faedah. Jadi meskipun
apa namanya, bisa dikuasai, bisa diambil faedahnya itu, tetapi karena halal, haram ini kan, lizatihi ya. Jadi ya tidak diperbolehkan, bukan termasuk apa namanya, harta kalau dalam Islam itu loh. Seperti makanan yang beracun gitu ya, itu bukan termasuk harta gitu kalau menurut golongan Hanafi itu. Nah, golongan yang terakhir menurut pendapat terakhir dari Mustafa Al-Zarqo ya, atau ini juga termasuk dari golongan Hanafi Mutakhirin, itu mengungkapkan bahwa al-mal itu sebagai sesuatu yang mempunyai nilai materi gitu kan, di kalangan masyarakat. Nah, jadi segala sesuatu yang punya nilai materi itu di kalangan masyarakat, itulah yang disebut al-mal. Ini menurut Mustafa Az-Zarqo. Jadi pada prinsipnya harta itu ya bisa dimiliki. Yang kepemilikannya itu kalau di dalam Islam itu kan ada mulkit tam, itu kan ada kepemilikan penuh, kemudian apa namanya, baik melalui muamalah, itu kan jual beli, tukar menukar itu dan lain sebagainya. Dan yang kedua, bisa diambil faedahnya atau manfaatnya. Jadi biasanya sesuatu yang memiliki bisa dimiliki dan memiliki manfaat itu biasanya dianggap bahwa itu sebuah harta. Itu kalau melihat dari berbagai definisi-definisi yang ada, rata-rata kan mengungkap bahwa disimpan, dikuasai, gitu kan. Ini menurut fuqaha juga bisa dikuasai, gitu kan. Dikuasai berarti dimiliki, gitu kan. Menurut ulama fikih juga boleh dikuasai, gitu kan. Jadi menurut kita bisa ambil kesimpulan bahwa harta itu ya segala sesuatu baik benda maupun barang yang bisa dimiliki dan bisa dimanfaatkan. Lalu ini menurut Hasbi Asyidiki, harta itu ya segala sesuatu yang memiliki kategori sebagai berikut. Harta al-mal itu adalah nama bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dan dapat dipelihara pada suatu tempat. Nah, ini menurut Hasbi Asyidiki. Yang kedua, kategori yang kedua itu kan sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia, karena tidak semua manusia itu bisa memiliki benda atau barang tersebut gitu. Yang ketiga, sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan. Nah, ini berkaitan mungkin jual beli yang halal gitu kan, yang sah menurut Islam, yang tidak dilarang menurut Islam, seperti jual beli barang-barang yang halal gitu. Itu dianggap sebuah barang atau benda atau kategori harta gitu ya. Yang keempat, sesuatu yang dapat dimiliki oleh dan mempunyai nilai harga, dapat diambil manfaatnya dan dapat disimpan. Contohnya seperti kayak emas itu kan. Itu kan jelas kan dapat dimiliki itu kan, kalau udah beli bisa dimiliki, dan emas itu mempunyai nilai kan, dapat diambil manfaatnya dan juga dapat disimpan untuk kebutuhan yang akan datang. Nah, yang kelima menurut Hasbi Asyidiki itu yang dikatakan harta atau al-mal itu harus kategorinya adalah sesuatu yang berwujud, jadi harus terlihat seperti emas, uang, kemudian motor, mobil, termasuk al-awal ini menurut Hasbi Asyidiki. Sehingga sesuatu yang tidak terwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta. Contohnya seperti kayak ilmu pengetahuan itu ya. Jadi kan sesuatu itu sangat bermanfaat itu ya. Tetapi itu kan tidak terwujud gitu loh. Maka baik menurut Hasbi Asyidiki itu tidak termasuk harta gitu. Jadi harus berwujud gitu loh. Nah, yang keenam, sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya. Yang menurut Hasbi ada 6 kategori ya, yang menurut Hasbi Asyidiki. Nah, kalau menurut tadi kita lihat definisi-definisi. Oke, nah
Jadi tadi melihat definisi-definisi al-mal atau harta, yang disebut harta baik dari pendapat para ulama, ada yang dari Mustafa Az-Zarqo, kemudian ada dari ulama Hanafiyah, para fuqaha, itu kan ahli fikih. Nah, ternyata harta itu juga diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ya, KHES, khususnya di pasal 1 ayat 9. Jadi yang disebut harta di dalam KHES atau kompilasi hukum ekonomi syariah itu ya benda yang dapat dimiliki, ya, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Nah, ini di dalam kompilasi hukum Islam ini ekonomi syariah ini cukup kompleks ya, apa yang diterangkan tentang harta itu. Jadi setiap benda yang dapat dimiliki, gitu kan, jadi benda itu bisa dimiliki seperti mobil, itu kan bisa dimiliki, dikuasai seperti mobil, motor, gitu kan, kursi, meja, gitu kan, dan diusahakan dan dialihkan. Diusahakan dalam artian itu misal kayak semacam bisa dibeli ya, katakanlah jenengan bisa mampu membelinya, itu kan, ya ikan di laut gitu kan, atau di sungai kan jenengan bisa pancing gitu. Itu termasuk harta kalau menurut ini. Dan dialihkan, misal kayak motor dijual belikan gitu kan, mobil dijual belikan, emas itu kan bisa digadekan, bisa dialihkan. Ini kan tujuannya kan bisa jual beli, bisa sewa menyewa, tukar menukar, bisa gadai, itu kan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud. Nah, ini yang tidak berwujud ini apa, ini belum jelas ya. Nah, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, itu kan, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Nah, ini biasanya berkaitan dengan seperti kalau bergerak berarti kayak motor, mobil, gitu kan. Yang tidak bergerak berarti seperti rumah, tanah, gitu kan. Dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Tapi bukan, jadi kalau menurut KHS ini bukan hanya berupa benda ya, tetapi juga hak. Nah, itu hak yang mempunyai nilai ekonomis. Contohnya apa ya, mungkin jenengan punya di situ ibaratnya kayak hak tanggungan mungkin ya, kemudian kayak semacam simpanan di bank gitu ya. Itu termasuk kan mempunyai nilai ekonomis ya, itu termasuk harta kalau menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Jadi harta itu ya benda yang, jadi di kompilasi definisi yang diatur di dalam KHS ini cukup kompleks gitu. Jadi macam-macamnya disebutkan semua di situ, baik benda yang bisa benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dialihkan, baik benda berwujud, tidak berwujud, terdaftar, tidak terdaftar, ya kan, bergerak maupun tidak bergerak. Dan bukan hanya itu, ternyata hak yang mempunyai nilai ekonomis juga itu termasuk harta. Jadi kesimpulannya bahwa segala sesuatu itu boleh, kalau menurut para ulama kita ambil, jadi segala sesuatu boleh disebut sebagai harta apabila memenuhi dua syarat. Seperti pertama, benda itu bisa dimiliki atau boleh dimiliki. Yang kedua itu benda itu boleh dimanfaatkan. Itu karena kenapa dua ini? Karena dimiliki itu nanti berkaitan dengan pengalihan ya, seperti yang ditentukan dalam KHS ini. Nah, kemudian dimanfaatkan itu berkaitan dengan nilai ekonomis. Jadi memiliki harta ataupun benda ketika tidak ada manfaatnya, yaitu tidak bisa dikatakan sebuah benda karena tidak bernilai. Inilah definisi dari harta. Nah, selanjutnya kedudukan harta. Nah, para ulama usul fikih persoalan harta itu dimasukkan dalam salah satu az-zaruriyah al-khamsah. Nah, ini di maqasidus syariah ya, dimasukkan ya
5 keperluan pokok ya, seperti hifdzul din, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul hifdzul mal gitu kan. Ini masuk di dalam ad-daruriyah al-khamsah gitu ya. Jadi termasuk kebutuhan pokok gitu kan. Keperluan pokok yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia itu. Maka penggunaan harta juga di dalam Islam itu harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah itu. Dan dimanfaatkan dalam rangka takarrub kan. Nah, ini mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setidaknya kalau di dalam Islam itu kedudukan harta itu baik cara memperolehnya, kemudian penggunaannya. Nah, cara memperolehnya itu tentu dengan cara yang baik gitu kan. Cara balik ya tentu dengan cara yang sesuai dengan syarak gitu kan. Syarak itu diperbolehkan, misal didapatkan melalui jual beli, berarti harus melalui jual beli yang thayyib gitu. Jual beli yang sah gitu, yang tidak sama-sama merugikan tapi sama-sama diuntungkan gitu, atau sewa menyewa atau juga gadai gitu. Itu juga harus dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara. Nah, juga harta itu kalau dalam Islam juga penggunaannya juga harus jelas gitu loh. Jadi untuk kebutuhan dalam rangka untuk mendekatkan diri atau takarrub, maka setiap harta itu tidak boleh orang itu memiliki harta tetapi keperluannya untuk diporos-poroskan gitu kan, untuk foya-foya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Dan sifat-sifat seperti itu malah di dalam Islam pun bahkan di hukum Indonesia, orang yang memiliki sifat seperti itu bisa di pengampuan karena tidak cakap hukum gitu. Nah, itu di Islam pun diatur secara demikian, ketika orang yang boros itu pun juga harus pengampuan gitu, karena tidak bisa mengatur dirinya boros. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk kepentingan pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Nah, inilah makanya di dalam Islam itu ada kewajiban-kewajiban. Jadi setiap harta yang teman-teman miliki, kalau dalam Islam itu ada kewajiban seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, maka ini ibadah, salah satu ibadah yang memiliki dua dimensi sekaligus. Ibadah yang memiliki dua dimensi, baik vertikal maupun horizontal. Kalau kita beribadah seperti sholat itu hanya wujud kita ibadah vertikal, hablum minallah, kita puasa juga hablum minallah, kita berhaji juga hablum minallah. Nah, tetapi satu-satunya ibadah yang memiliki dua dimensi sekaligus, ini yaitu hanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf gitu. Jadi selain tujuannya adalah hablum minallah, tetapi juga hablum minal nas. Maka di sisi lain juga zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu adalah sebuah ibadah yang diwajibkan Tuhan gitu kan, itu sebuah ibadah. Tetapi di sisi lain juga adalah ada nilai sosial di dalamnya gitu, fungsi sosial itu. Bagusnya di situ. Itulah kedudukan harta dan fungsi harta di dalam Islam ya. Jadi harta itu kedudukannya dalam Islam itu termasuk ad-daruriyah khamsah gitu kan, karena dimasukkan dalam 5 keperluan pokok seperti keperluan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta gitu. Nah, kemudian penggunaannya juga harus sesuai dengan ajaran Islam dengan cara takarrub gitu ya. Jadi tidak boleh orang yang memiliki harta itu untuk poros-poros, itu tidak diperbolehkan. Dan pemanfaatan harta itu tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadi karena ada orang lain gitu kan, dan harus memiliki fungsi sosial. Maka muncullah kewajiban-kewajiban seperti zakat gitu kan, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat itu ketika mencapai nisab dan haulnya gitu kan, maka
diwajibkan untuk zakat, tetapi kalau tidak mencapai nisab dan haul maka disunahkan untuk infak dan sedekah, seperti itu. Kalau memiliki harta yang lebih banyak lagi bisa disalurkan melalui wakaf gitu ya. Jadi memang ini termasuk filantropi ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf ini termasuk sebuah perintah, tetapi sangat bisa membantu, bisa merubah status masyarakat yang dari tidak mampu menjadi mampu ya nantinya ya. Nah, selanjutnya pandangan Islam terhadap harta. Nah, jadi pandangan Islam terhadap harta itu apa namanya? Harta itu kalau di dalam Islam itu sebagai amanah, seperti disebutkan di dalam Al-Hadid, karena kepemilikan harta sebenarnya kalau kita pahami itu adalah semua adalah milik Tuhan, milik Allah. Jadi manusia itu di muka bumi itu hanya diberikan amanah untuk menggunakan sebaik-baiknya. Dan harta yang kita miliki itu ada sebuah kewajiban untuk orang lain ya. Maka di dalam sebuah hadis itu juga disebutkan bahwa kullu muslimin shadaqatun gitu kan. Kewajiban setiap muslim itu ya bersedekah gitu. Jadi setiap harta yang teman-teman miliki itu ada kewajiban di situ untuk ada hak orang lain gitu. Maka ketika harta itu sebagai amanah maka adalah titipan dari Tuhan, maka teman-teman kita diwajibkan untuk mempergunakannya dengan baik, sebagaimana firman Allah ya kan dalam surat Al-Hadid itu sudah disebutkan di situ kan, sudah sangat jelas gitu kan. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladzina amanu minkum wa anfiqu lahum ajrun kabir. Jadi berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan atau sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Makanya perintah ini kan adalah menunjukkan bahwa kita itu hanya dititipi amanah atau harta itu milik Tuhan, kita diberikan amanah untuk menguasai harta itu. Maka kita diwajibkan untuk menafkahkan sebagian, ada sebagian ya. Makanya tadi juga sesuai dengan hadis Nabi ya, kullu muslimin shadaqatun gitu kan. Setiap orang itu diwajibkan untuk bersedekah gitu. Amanah, jadi maka harus dipergunakan untuk hal-hal yang baik dan cara-cara yang baik gitu. Seperti sedekah, infak dan sedekah gitu, karena ada hak orang lain gitu. Kita kan hanya sebagai orang yang menguasainya, yang merasa dititipi oleh Tuhan, maka kita harus menjalankannya gitu kan. Kedua sebagai perhiasan gitu kan. Jadi harta itu bagi orang muslim itu perhiasan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi gitu kan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Jadi sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Jadi apa itu semua yang Tuhan berikan di bumi ini itu sebagai perhiasan bagi orang-orang yang memilikinya. Agar Tuhan itu bisa menguji kepada siapapun ya kan, di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah ini penting karena banyak orang-orang meskipun harta itu adalah sebuah perhiasan ya di dunia itu,
Tetapi banyak orang yang menggunakan harta itu lupa. Jadi manusia itu banyak yang lupa. Jadi ketika menggunakan harta itu kadang ya untuk sombong-sombongan lah, kemudian kan untuk berlebih-lebihan gitu kan di dalam menggunakan harta itu kan untuk pamer seperti itu tidak diperbolehkan gitu. Selanjutnya, nah ini harta itu sebagai ujian keimanan gitu. Nah, sebagai diatur di dalam Al-Anfal ayat 28 gitu. Wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnatun wa innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu yang merupakan titipan atau amanah dari Allah kepadamu dan anak-anakmu yang merupakan anugerah Allah itu hanyalah sebuah cobaan. Nah, ini kan cobaan tuh. Ya, sebuah cobaan di sini. Nah, maka janganlah berlebihan dalam mencintai harta dan anak melebihi cinta kepada Allah. Dilarang di sini. Jadi di satu sisi adalah harta itu sebuah cobaan ya. Di satu sisi kita tidak diperbolehkan berlebih-lebihan itu. Maka ya ketika kita diberikan amanah oleh Allah berupa harta benda itu, maka kita pergunakanlah dengan baik gitu loh. Jangan malah dipergunakan dengan cara yang tidak baik gitu loh. Makanya dipergunakan dengan baik ya, misalnya kita mengikuti perintah-perintah Allah bahwa ada harta orang lain terhadap harta yang kita miliki, maka ya berarti kita harus diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian yang ada di harta orang lain yang ada di dalam harta kita, seperti zakat, infak, dan sedekah itulah. Dan kita juga harus menghindari gitu kan, karena ketika harta sebagai ujian keimanan, kita juga harus menghindari harta itu untuk digunakan dengan hal-hal yang tidak baik, seperti untuk berjudi lah, membeli barang-barang yang justru malah melanggar agama, bahkan hukum, seperti membeli narkoba itu kan, membeli miras itu kan. Itu tidak untuk foya-foya, itu tidak sesuai dengan anjuran. Jadi harta yang baik itu ya harta yang baik cara perolehannya dan penggunaannya itu ya sesuai dengan syarat gitu. Nah, selanjutnya itu harta itu sebagai bekal ibadah. Nah, ini memang kita tidak bisa memungkiri ya bahwa setiap ibadah itu, setiap Islam itu ya kita harus menjadi orang yang kaya gitu. Bahwa kita tahu bahwa setiap ibadah itu ya membutuhkan bekal itu ya. Seperti contohnya umat Islam memang harus kaya gitu. Contohnya seperti kita mau haji itu kan, syarat haji itu kan mampu berarti kita harus dituntut untuk kaya itu. Jadi kita jangan berpikir bahwa kita memiliki harta itu kemudian ada kewajiban seperti zakat, infak, dan sedekah itu, dengan mengeluarkan hal tersebut kita itu terus jadi jatuh miskin. Saya kira tidak ada di dunia ini orang yang gemar bersedekah, gemar berzakat itu kan, berinfak itu jatuh miskin gitu. Kayaknya sampai saat ini saya belum pernah itu loh. Bahkan ada penelitian pun belum ada itu. Orang yang selalu gemar menafkahkan hartanya itu karena kewajiban seperti zakat, infak, dan sedekah kemudian jatuh miskin itu nggak ada itu. Jadi sebagai bekal ibadah. Jadi harta itu sebagai bekal ibadah ya. Seperti diatur di dalam disebutkan di dalam firman Tuhan ya, di dalam surat At-Taubah itu, Infiro hifafan wasaqalan
wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun gitu. Jadi berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Seperti juga diterangkan di dalam ini dasar bahwa harta itu sebagai bekal ibadah itu. Jadi memang kita dituntut ketika memiliki harta itu ya untuk bekal ibadah tujuannya itu. Seperti zakat, infak, sedekah, dan terutama haji itu. Ketika kita sudah dianggap mampu ya kita harus berhaji. Seperti juga dijelaskan disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 133 ya. Nah, di situ disebutkan bahwa wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ard u'iddat lil muttaqin, dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas-luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap ibadah itu membutuhkan sebuah bekal ya. Bahkan kalau kita tahu kita syaratnya wong golek ilmu itu ya juga harus, kalau dilihat di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu kan syaratnya harus punya sangu, itu punya bekal itu loh. Jadi kemampuan saja pun tidak cukup kalau tidak diimbui dengan sebuah bekal itu kan. Maka harta itu sebagai bekal untuk ibadah itu kan. Maka kewajiban seperti zakat, infak, sedekah, untuk zakat, berhaji gitu kan. Jenengan mau ibaratnya mau tasyakuran gitu kan, rumah baru itu kan harus juga dengan harta kan. Itu kan jenengan mau ibaratnya mau ziarah itu kan, wali songo seperti itu ya tetap juga harus butuh bekal gitu loh. Itu kan sebuah ibadah kan ziarah itu, tapi ya tetap membutuhkan harta itu. Jadi maka pergunakanlah harta itu sebagai bekal ibadah itu. Nah, cara memperoleh harta tadi sudah saya bahas sebenarnya. Jadi memperoleh harta juga diatur di dalam memiliki etika dan hukum yang patut diperhatikan di saat mencari nafkah ya, ataupun bekerja. Pemilik harta dapat dilakukan dengan berbagai macam, melalui usaha itu kan, atau mata pencaharian atau ma'isyah yang halal itu kan. Jadi ketika teman-teman bekerja, di pekerjaannya dengan sebuah pekerjaan yang halal, atau ketika dengan memiliki usaha juga yang halal. Itu cara memperolehnya itu. Jadi cara memperolehnya harta itu seperti tadi Bapak jelaskan bahwa harta itu memperolehnya itu dan penggunaannya itu harus sudah diatur dalam syara. Jadi cara memperolehnya baik dengan bekerja ya pekerjaan yang baik, tidak dilarang di dalam syara itu kan. Ketika dengan dengan usaha seperti jual beli gitu kan, ya jual beli yang halal seperti itu. Penggunaannya juga harus harta itu dengan sesuai dengan syara, seperti hanya membeli kebutuhan yang pokok-pokok saja, tidak untuk berlebih-lebihan, tidak untuk sombong-sombongan seperti itu. Jadi jangan sampai kita sebagai umat muslim itu memiliki harta, penggunaannya itu untuk sombong-sombongan gitu loh. Zakat, infak, sedekah nggak pernah dilakukan, tetapi malah sombong di nomor satu. Karena ini naudzubillah min dzalik, jangan sampai hal itu terjadi ya. Gitu. Kemudian pembagian harta di dalam Islam ya. Jadi pembagian harta itu dalam Islam itu banyak sekali ya. Dari segi cara memperoleh pemanfaatannya itu menurut syara itu ada harta yang bernilai atau al-mal al-mutaqawwim, itu harta yang dimiliki dan syarat membolehkan penggunaannya gitu kan. Ada yang dan harta yang tidak bernilai atau al-mal ghairu al-mutaqawwim, sesuatu yang tidak dimiliki atau sesuatu yang syarat tidak membolehkan penggunaannya kecuali ketika darurat atau terpaksa.
Nah, ini mungkin contohnya ketika kayak tersesat di dalam hutan misalnya, tidak ada makanan apapun gitu kan. Nah, adanya hewan-hewan yang di adanya hewan yang diharamkan menurut Islam ya, menurut syara. Nah, itu dalam kondisi darurat atau darurat tubihul mahdurah, maka itu diperbolehkan ya. Jadi dengan terpaksa itu, tetapi harus dilihat dulu itu loh, apakah benar-benar terpaksa atau tidak, itulah apakah sudah tidak ada hewan-hewan lainnya atau tidak, itulah itu diperbolehkan. Tetapi kalau masih ada benda-benda lain yang sekiranya halal ya masih diperbolehkan seperti itu. Nah, dari segi sifat harta itu sendiri itu kan, ada yang harta tidak bergerak dan harta yang bergerak. Atau yang tidak bergerak atau akar, harta yang kekal tempatnya, yang tidak boleh dipindah, itu seperti tanah gitu kan. Tidak bergerak seperti rumah, itu kan tidak bergerak toh. Nah, yang harta bergerak itu al mangkul, itu bisa dipindah-pindah itu kan, seperti motor, mobil, sepeda itu kan, itu bisa dipindah-pindah. Nah, dari segi pemanfaatannya harta itu seperti harta al istimali gitu kan. Harta istimali itu apa? Harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan, benda itu kekal zatnya atau tidak habis sekalipun pemanfaatnya sudah banyak digunakan, seperti contohnya itu lahan pertanian, rumah gitu kan. Kemudian buku ini kan meskipun berkali-kali gitu kan, dipakai sana dipakai sini, itu kan pemanfaatnya terus bisa dimanfaatkan secara terus menerus itu ya, asal bukunya tidak hilang gitu ya. Itu termasuk harta al istimali gitu. Nah, dari segi pemanfaatannya itu yang kedua itu tadi ada harta al istimali ya, dan ada harta al istikhlaki, yaitu harta yang apabila dimanfaatkan berakibat habisnya harta itu. Contohnya seperti sabun gitu, pakaian gitu kan, sabun dipakai terus habis gitu kan. Nah, pakaian dipakai terus nanti lama-lama kusut sobek ya gitu kan. Makanan itu kan jelas ketika dimakan terus kan jadi habis gitu. Nah, dari berdasarkan harta tersebut ada berupa yang serupa dengannya atau sebaliknya dari segi kepemilikannya. Nah, ini dilihat dari segi kepemilikannya harta itu. Ada milik pribadi dan milik masyarakat umum gitu ya. Harta pribadi yang pemiliknya bebas memanfaatnya harta itu selama tidak merugikan orang lain gitu kan. Nah, para ulama fikih itu juga membagi harta milik masyarakat itu menjadi beberapa hal. Ada harta khusus untuk yang diperuntukkan bagi kemaslahatan bersama, seperti tempat-tempat ibadah ya, itu termasuk harta khusus yang peruntukannya untuk kemaslahatan bersama gitu kan. Pemakaman itu, jembatan itu, jalan umum itu, sarana pendidikan gitu kan. Ini yang biasanya makanya di dalam wakaf itu ya tujuannya rata-rata ini M2K itu, masjid, musola, kuburan biasanya gitu kan. Nah, karena apa? Sifatnya kekal untuk kemaslahatan bersama gitu. Kemudian harta yang khusus untuk digunakan bagi kepentingan umum, nah, seperti harta wakaf atau harta yang termasuk ke dalam milik negara. Nah, yang ketiga menurut ulama fikih itu harta seorang yang manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti tanah wakaf yang diwakafkan seseorang untuk diambil hasilnya, serta tanah-tanah negara yang boleh dipergunakan masyarakat. Jadi banyak sekali ya pembagian harta menurut ulama itu. Sama masih. Nah, jadi kesimpulannya itu bahwa harta itu di dalam Islam itu kalau kita melihat perbedaan antara kedudukan harta, pandangan harta itu dari kacamata konvensional dan Islam itu jelas berbeda. Ketika kita melihat harta berdasarkan kacamata konvensional, jelas bahwa harta itu adalah sesuatu sebagai alat pemuas kebutuhan. Nah, tetapi ketika kita melihat harta itu dari kacamata Islam, maka harta itu adalah sebagai wasilah ya,
wasilah atau perantara atau wasilah dalam rangka takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Maka disitulah kewajiban harta muncul, seperti ada hak orang lain, maka kita diwajibkan untuk zakat, infak, dan sedekah gitu. Yang kedua, karena harta itu kan sebenarnya milik Tuhan ya, kita itu hanya sebagai amanah kan, kita tadi sudah dijelaskan itu. Nah, maka karena harta milik Tuhan atau Allah itu, maka cara mendapatkannya juga harus sesuai dengan kehendak Allah. Maka ketika jenengan mencari harta itu dengan berjual beli, maka jual beli yang harus diperbolehkan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syarak. Seperti ketika jenengan mencari harta itu dengan bekerja, maka jenengan bekerja di sebuah perusahaan katakanlah yang tidak melanggar ketentuan baik hukum gitu ya. Nah, ketika sudah mempunyai harta atau memiliki, baik cara memperolehnya tadi baik dengan berusaha, bekerja itu kan, maka penggunaannya pun juga harus sesuai dengan ketentuan Allah gitu loh. Tidak boleh untuk berfoya-foya, tidak boleh untuk berbuat sombong, tidak boleh untuk ibaratnya sesuatu yang berlebih-lebihan, itu berfoya-foya, boros itu kan, itu tidak diperbolehkan di dalam ketentuan Allah gitu loh. Maka ketika kita punya harta, maka apa kewajibannya ya? Itu kewajiban yang memiliki dua dimensi. Salah satu ibadah yang memiliki dua dimensi sekaligus, baik di satu sisi kita ibadah kepada Tuhan, hablum minallah itu kan vertikal. Di satu sisi kita hablum minan nas atau horizontal, kita memiliki hubungan dengan manusia. Nah, itu adalah kita dengan satu-satunya dengan menggunakan harta itu sesuai dengan ketentuan Tuhan. Seperti ada kebajikan sosial, mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak gitu kan. Pokoknya memanfaatkan harta kita tuh di jalan Tuhan lah, yang jelas sebagai bekal ibadah gitu kan. Jadi memang kita harus hati-hati terhadap harta ini. Kalau kita penggunaannya itu kita tidak tahu gitu kan, jangan sampai. Jadi memang harus hati-hati penggunaan terhadap harta ini. Apalagi karena ya salah satu harta itu dalam Islam adalah ujian keimanan, jadi kita harus hati-hati gitu loh. Kalau kita tidak kuat, malah kita bisa terjerumus gitulah. Nah, ini adalah pembahasan berkaitan dengan kedudukan harta di dalam Islam ya. Nah, ini sebagai pengantar bahwa untuk pertemuan selanjutnya berarti kita akan, ketika kita sudah mengetahui kedudukan harta itu sebagai wasilah itu kan, baik cara perolehannya dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan Tuhan atau ketentuan Allah, maka ketika kita memahami berkaitan dengan wakaf dan zakat, kita juga sudah tidak terlalu berat, kita sudah tidak terlalu berhitung-hitung seperti itu. Nah, ini adalah sebuah pengantar itu ya. Oke, saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan zakat ya. Saya kira itu sekian dari Bapak pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.